wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik saja ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang puisi. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, buat apa sih kita susah-susah mempelajari puisi? Lagi pula, puisi kan bacaan orang cengeng. Stop dulu. Jangan dibayangkan puisi seperti yang dibawakan saat lomba 17-an. Ayahku, suami ibuku, yang harus dibaca dengan tersendu-sendu. Padahal jenis puisi kan ada banyak sekali, dan tidak semua harus dibawakan dengan muka yang sedih, apalagi sampai nangis-nangis bombay gitu. Sadar nggak sadar, kalian juga sering kok membawakan puisi, walaupun kalian nggak mempelajarinya. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Sekarang coba, kalian hobi menyanyi? Enggak? Tapi pernah kan menyanyi? Nah, syair yang kalian ucapkan saat menyanyi itu juga termasuk salah satu dari puisi. Kok bisa begitu? Makanya, supaya tahu, simak terus video ini sampai habis ya. Untuk memahami apa itu puisi, pertama kalian harus tahu dulu apa pengertian dari puisi. Secara sederhana, yang dimaksud dengan puisi adalah sebuah tulisan hasil dari pemikiran seseorang yang ditulis dengan bahasa yang indah. Ya, semacam curhatan gitulah. Bedanya kalau puisi biasanya menggunakan bahasa kiasan. Apa itu bahasa kiasan? Bahasa kiasan itu maksudnya adalah kata atau kalimat perumpamaan. Misalnya nih, kalian mau menulis puisi dengan tema cita-cita. Taruhlah mau jadi pilot. Wah, belajar aja males mau jadi pilot. Kalimat aslinya begini: aku ingin jadi pilot karena aku ingin pergi keliling dunia. Nah, kalimat puisinya menjadi aku ingin jadi elang yang melesat di angkasa raya. Kan tidak ada tuh kata-kata pilotnya, tapi sebetulnya maknanya sama. Sampai di sini sudah paham belum? Nah, yang kedua, kita juga harus tahu jenis-jenis puisi. Jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Bahasa kerennya itu dibuat saat zaman old. Nah, sedangkan pengertiannya adalah puisi yang penulisannya masih terikat oleh aturan, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, rima, dan irama. Untuk macam-macam contohnya bisa kalian simak pada catatan berikut ini. Nah, yang perlu kalian pahami dari puisi lama yakni jumlah baris. Coba perhatikan puisi berikut ini. Kalau kita hitung jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terakhir 12. Nah, beberapa kelompok baris tersebut akan membentuk sebuah bait yang biasanya setiap bait itu dibatasi dengan jarak atau spasi.
atau bisa juga dengan penulisan yang menjorok ke dalam. Pada puisi ini kalau kita lihat ada 3 bait. Ini bait pertama, yang ini bait kedua, dan yang ini bait ketiga. Selanjutnya ada yang disebut dengan rima. Apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi pada akhir baris. Bunyi di sini adalah bunyi vokal ya. Tahu nggak bunyi vokal itu apa saja? Ada A, ada I, kemudian U, E, lalu terakhir O. Rima ini memiliki pola yang berbeda pada setiap bait. Coba perhatikan pada bait pertama, baris pertama. Bunyi vokalnya adalah I. Lalu baris kedua U, baris ketiga I lagi, dan baris keempat U. Kalau diurutkan menjadi IU, IU. Nah, bunyi itu kalau kita perhatikan memiliki pola yang bisa ditulis dengan huruf alfabet, yakni A, B, A, B. Sedangkan bait kedua, baris pertama bunyi vokalnya U, baris kedua A, baris ketiga U, dan baris keempat A lagi. Kalau ditulis menjadi UA, OA. Sama seperti bait sebelumnya, polanya adalah AB, AB. Untuk bait ketiga, baris pertama bunyi vokalnya I, lalu baris kedua bunyi vokalnya I lagi, baris ketiga bunyi vokalnya A, dan baris keempat bunyi vokalnya A lagi. Kalau ditulis menjadi II, AA. Polanya bukan lagi AB, AB, tapi AA, BB. Hal lain yang perlu dipahami lagi yakni irama. Nah, disinilah letak perbedaannya ketika kita membaca biasa dengan membaca puisi. Kalau kita membaca biasa, nadanya cenderung datar, sedangkan dalam membaca puisi, nadanya cenderung berubah-ubah. Naik turun begitu. Contohnya begini ya. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Itu kalau dibaca biasa. Tapi kalau dibaca dengan irama, jadinya begini. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Itu tadi penjelasan tentang puisi lama. Nah, untuk puisi yang baru, kebalikan dari puisi lama, yakni puisi yang tidak terikat oleh aturan, kecuali satu yang sama, yakni irama. Baik puisi lama maupun puisi baru tetap saja menggunakan bahasa kiasan, supaya bisa kalian bedakan mana yang puisi dan mana yang curhatan di buku diari. Untuk contohnya apa saja? Kalian bisa simak catatan berikut ini. Nah, demikian penjelasan tentang puisi, semoga mudah dipahami. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.